Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Asep Alamaya di channel Tani 19. Alhamdulillah rekan-rekan semua, sobat-sobat semua, semoga rekan-rekan semua diberikan sehat dan sukses selalu selamanya. Amin ya robbal alamin. Kebetulan hari ini saya sedang melakukan penyiangan gulma di kebun kapulaga gitu ya, karena nih musim hujan dan saatnya penyiangan gulma juga, serta sekalian saya review dalam hal penanaman kapulaga yang saya lakukan ini, terutama dari cara-cara yang lama. Saya akan berinovasi atau sedikit eksperimen untuk penanaman di lahan baru atau penanaman di musim ini dan kedepannya. Nah, saya akan sedikit merubah cara dari cara sebelumnya saya lakukan sistem lobang, dan sekarang saya lakukan sistem gulutan dan bedengan, serta dilengkapi dengan parit sebagai drainase juga. Dan kita lihat untuk yang saat ini atau pada saat menanam dengan cara yang lama. Nah, sebelum lanjut jangan lupa di like dulu dan di share, serta paling utama adalah di subscribe ya, di subscribe agar saya selalu bersemangat dalam berkarya dan berinovasi, terutama di channel Tani Pemula ini, karena tanpa dukungan rekan-rekan saya tidak ada apa-apanya. Let's go. Nah, ini salah satunya mungkin dari beberapa rumpun-rumpun lainnya. Kita lihat posisi yang ini aja, kita review nih posisi lahan. Karena lahan kita di pegunungan, saya maka lakukan penanaman ini sebenarnya kurang ideal atau kurang pas. Karena apa? Ketika akan melakukan pemupukan, salah satunya ini susah karena jangkauan terlalu miring, kemiringannya terlalu miring banget, sehingga posisi kita akan melakukan pemupukan juga susah karena akan menutup langsung ke rumpun atau ke bakal-bakal buah atau kembang. Nah, ini kekurangan sistem penanaman cara lama, terutama di lahan pegunungan. Dan untuk kesulitan keduanya nih dari sistem cara lama ini posisi ruang gerak kita sempit, sehingga akan berisiko mengganggu rumpun dan bakalan buah. Kita juga aktivitas kurang pas. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, posisi gulma akan mudah menutupi daun-daun atau menutupi, bukan daun-daun ya, menutupi bakal-bakal buah, terutama bunganya. Ini bunganya ke sini, karena dari atas itu seperti halnya gini, dia akan jatuh langsung nutup ke rumpun. Nah, nih dia akan langsung menutupi bunga-bunganya, dan itu akan mengakibatkan gagal berbuah karena akan terjadi busuk daun, busuk bunga. Ini kalau bunga ini tertutupi seperti ini nih, kalau kita biarkan akan sulit untuk berbunga, untuk berbuah karena busuk. Apalagi nih di lahan-lahan yang tumpang sari kayak dengan cengkeh, dengan kopi, ini akan harus lebih sering untuk menyianginya gitu. Nah, kalau masalah rumput, mungkin nih rumput juga kalau kita biarkan akan masuk ke rumpun. Ini pengaruh juga karena akan memperlambat penyerbukan juga, bahkan akan terjadi busuk juga. Belum ditambah hama lainnya seperti sarang semut atau apa gitu. Nah, contoh ini untuk penanaman cara lama ini, karena saya sistem lubang, jadi ini posisi lahan ketika
sudah berbuah atau sudah mengembang ininya, rumpunnya sudah, kelompoknya sudah besar, ini akan posisinya dari tanah itu akan lebih berada di bawah dibanding tanah gitu. Sehingga kita akan kesulitan untuk menyiangi gitu. Dan akan lebih mudah si gulma itu masuk, seperti sampah daun juga akan lebih mudah terjun langsung bebas ya ke rumpun atau ke bunga, menutupi bunga langsung. Ini akan merugikan juga buat kita. Nah, apalagi posisinya miring seperti ini, karena di pegunungan tuh posisi miring kelihatan ya rekan-rekan. Dia akan posisi itu, si daun gugur itu jatuh dari atas langsung akan ke rumpun, jadi tidak akan ada penopang. Nah, saya akan lakukan cara untuk mengakalinya atau sedikit inovasi itu. Untuk penanaman yang berikutnya saya akan lakukan cara sistem bedengan dan parit. Bisa dilihat di videonya seperti apa. Saya akan tunjukkan ke rekan-rekan. Tapi sebelum kita lihat videonya seperti apa, jangan lupa juga di like, di share dan di subscribe ya, di subscribe, bahkan di subscribe agar saya selalu semangat dalam berkarya, bertani dan berinovasi, terutama channel Tani 19 serta sebagai tani pemula. Oke, let's go, kita lihat videonya. Nah, kita bahas yang dulu saya tanam pakai sistem lobang nih penanamannya. Hasilnya seperti ini. Nih, seperti ini nih. Kebetulan saya pakai tanam kapulaga lokal ya. Nih, jadi menurut saya nggak efektif. Kenapa nggak efektif? Ini akan mudah tertutupi. Bunga-bunga ini akan mudah tertutupi dengan daun-daun ini, karena di atas seperti ini nih, di atas ini otomatis daun turun, tidak ada parit di sekeliling ini. Makanya saya untuk saat ini semua yang sudah tertanam saya paritin semua di sini. Kenapa? Untuk menjaga sampah ini turun langsung menutupi bunga. Jadi sebenarnya sempurna sih tidak, cuman meminimais atau meminimalkan gitu kan, agar tidak langsung jatuh ke sini. Karena lahan pegunungan ini, terutama lahan pegunungan ya, yang sifatnya tumpang sari, misalkan dengan kopi atau dengan cengkeh, dengan lainnya lah. Nah, ini metode saya memakai ini karena tujuannya yaitu tadi, untuk menghindari daun-daun ini langsung masuk ke menutupi bunga-bunga. Karena apa? Bakal buah itu atau bunga-bunga ini akan busuk ketika tertutup daun dan tidak akan jadi. Nah, itu keuntungannya memakai parit itu di situ. Satu. Yang kedua, nah, karena saya bikin parit itu, nah seperti ini, saya lakukan bikin parit seperti ini sampingnya. Keuntungan yang kedua ini sampah-sampah yang turun dari atas itu akan secara tidak langsung tertahan dengan parit. Misalkan nih posisi dari atas, nah turun, ini otomatis sampah itu terkumpul di parit, jadi nggak ke bunga ke sini. Nah, itu keuntungan kedua. Dan lama kelamaan sampah numpuk di parit itu akan secara tidak langsung menjadi pupuk organik, humus, membentuk humus. Karena apa? Parit ini bisa menjadi media atau secara tidak langsung menjadi media sebagai dekomposer. Dekomposer lah istilahnya mah. Dekomposer secara otomatis gitu, alami, tanpa harus menggunakan proses atau ya boleh dibilang secara tidak langsung menjadi pupuk kompos, karena nyangkut di parit-parit tersebut. Nah, makanya
Untuk penanaman yang baru ini saya lakukan langsung dibentuk bedengan-bedengan atau gulutan-gulutan seperti ini. Jadi untuk memudahkan ya tadi kita ruang gerak juga, perawatan juga. Nah seperti ini saya lakukan. Jadi saya nggak sistem lobang. Sistem lobang cuman setelah di lobang kita uruk lagi, dalamnya dikasih kotoran hewan atau kohe kambing atau apa. Nah baru diuruk dari parit ini. Kita sekalian bikin parit, sekalian ditaikin atau dinaikin tanahnya ke atas, lalu kita lakukan penanaman. Nanam nggak usah dalam-dalam. Nah, seperti ini. Karena apa? Ini tujuan di gulutin gitu, seperti tadi yang saya bilang, keuntungan yang dari tadi. Nah, keuntungan yang berikutnya juga, secara tidak langsung ini akan mengontrol kadar air atau pH tanah. Karena apa? Apalagi di musim hujan ini pH tanah tuh atau keadaan tanah terlalu basah sehingga kurang bagus juga. Kalau baru tanam itu bisa membuat busuk batang atau memperlambat tumbuh. Nah, tapi dengan secara gulutan begini, air akan mudah turun atau mudah terkontrol ketika hujan berlebihan. Dan di saat kemarau juga, kita akan memudahkan untuk bisa menampung air di parit-parit tersebut dengan cara ya bisa disiram atau kita bikin tampungan dari plastik. Nanti saya buatkan video berikutnya. Ini hanya beberapa eksperimen saya sih, sebenarnya eksperimen. Jadi ya kalau menurut rekan-rekan itu masuk akal dan masuk akal dan bagus gitu ya silahkan diikutin. Ini hanya pengalaman saya saja yang sudah sih seperti ini. Nanti saya tunjukkan kebun saya yang tidak pakai sistem parit atau belum saya lakukan sistem parit seperti yang ini. Tapi insya Allah sih semuanya saya akan lakukan sistem parit seperti ini. Karena menurut saya ini lebih tepat sih. Satu itu, dua karena pemupukan lebih mudah juga nih. Kita pemupukan terus dari monitoring dan kontrol juga ketika ini sudah liar atau sudah berkembang, itu akan mudah kita gerak, mudah kita merawat dan tidak mengganggu rumpun-rumpun yang sudah rimbun gitu. Atau kita mudah memangkas yang sudah tua-tua. Nah ini saya lakukan seperti sampai ke bawah karena ini terlalu jauh ya, kurang lebih 2000 meter sih, 2000 meter persegi ke bawah gitu. Dan nanti hasilnya seperti apa insya Allah nanti kedepannya saya share di video berikutnya. Dan ini hanya sedikit yang saya berbagi tentang cara ini. Nah itu. Nah jadi mungkin ini ada contoh yang belum saya bikin parit seperti ini jadi ini kebetulan sob saya. Oke guys, ini saya nanam itu dicampur ya, campur antara kapulaga hibrida dan kapulaga lokal. Kenapa saya lebih suka kapulaga lokal? Karena ada alasan tertentu. Nanti di video yang lain atau di video berikutnya akan saya share. Nah, ini kayak yang ini nih, tuh. Ini rimbun kalau nggak sistem parit ini susah. Nih, susah gerak. Tuh, rimbun. Jadi ini menurut saya nggak efektif dan nggak maksimal gitu untuk pembuahan. Bagus sih bagus, cuman nggak maksimal dan susah kita untuk gerak monitoring nih. Apalagi kita udah sibukkan dengan yang lainnya. Ini akan susah monitoring karena harus masuk ke rumpun-rumpun itu. Kalau tidak ada parit-parit kita agak susah juga kalau udah penuh, walaupun kita melakukan pemangkasan. Nah beda halnya kalau sudah kita paritin tuh, agak berapa lama, baru semingguan parit tuh sampah udah pada ngumpul situ.
Dan ternyata kan berkurang tuh di rumpun-rumpunnya. Ini kelebihan. Ini lagi proses juga, saya proses yang tanaman lama diparitin juga. Nah, ini contohnya. Jadi itu teknik saya dalam menanam untuk penanaman di lahan baru ini dengan metode parit dan gulutan atau bedengan. Tuh, semoga bermanfaat buat rekan-rekan dan mudah-mudahan menjadi inspirasi nih buat teman-teman, terutama tani pemula gitu, para petani pemula di Karang Kapulaga. Oke, mungkin untuk video kali ini kita cukupkan. Oke, mungkin untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti saya share kembali di video-video berikutnya tentang kapulaga ini atau perkembangannya seperti apa ke depannya. Karena ditanam nih baru semingguan saya nanam proses, karena kebetulan musim tanam juga nih bagus. Mudah-mudahan 5 bulan ke depan nih sudah bisa kita petik hasilnya, dan atau sudah bisa dilihat hasilnya seperti apa gitu. Dan di video berikutnya mungkin saya akan berbagi tentang cara menanam dengan bibit 1, 2, 3, dan 4 bahkan sampai 5. Kenapa saya lakukan seperti itu? Karena saya ada alasannya dan pengalaman saya yang sudah itu berdasarkan analisa, ya ada perbedaan-perbedaan dan ada keuntungan tertentu dari pembibitan dengan metode cara 1, 2, 3, sampai 5 bibit. Oke? Jangan lupa dukung saya atau dukung channel saya agar saya selalu bersemangat dalam berinovasi atau dalam berkarya untuk tani pemula khususnya. Dan mohon dukungannya dari sobat-sobat semua dengan cara di like dan di share serta di subscribe ya. Dan jangan lupa di subscribe, karena dukungan itulah yang membuat saya semangat selalu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan harap maklum, serta sehat selalu, jaya selalu, sukses selalu, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.